Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik Quorum Sensing Inhibitor. Mungkin sebelum masuk lebih jauh ke dalam materi, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Maharani Ifati Jannah, saya sendiri Nur Fadila Putri Nugraha, Nurul Istiqomah, Musfira Sahrah, dan Kak Giska Andina. Adapun topik pembahasan yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini yaitu tipe quorum sensing inhibitor, target quorum sensing inhibitor, tujuan penghambatan proses mekanisme quorum sensing dari senyawa target, dan mekanisme quorum sensing inhibitor. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi yang pertama itu ada tipe dari quorum sensing inhibitor. Nah, ada banyak jenis dari quorum sensing inhibitor yang sebelumnya telah dilaporkan, baik yang dapat diperoleh secara sintetik atau ditemukan dalam alam, baik dari ekosistem darat, laut, atau air tawar. Nah, di alam, quorum sensing ini diproduksi dari berbagai makhluk hidup organisme, seperti tanaman, hewan, jamur, ataupun bakteri. Nah, quorum sensing inhibitor ini yang paling banyak dikenal itu diidentifikasi dari tumbuhan dan juga bakteri. Mungkin karena ada banyak penelitian yang terkait aktivitas dari ekstrak tumbuhan dan juga bakteri. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Adapun target QSI adalah sebagian besar QSI sudah cocok untuk digunakan pada manusia karena toksisitasnya, reaktivitas tinggi dan kestabilannya. Baik, selanjutnya itu ada tujuan penghambatan proses mekanisme quorum sensing dari senyawa target. Nah, seperti yang diketahui selama ini, antibiotik itu seringkali digunakan dalam melakukan infeksi oleh bakteri patogen. Akan tetapi, karena banyaknya penyalahgunaan maupun kesalahan dalam penggunaan, ini menyebabkan semakin banyaknya kasus resistensi terhadap antibiotik yang ada. Oleh karena itu, diperlukan cara baru dalam mengatasi bakteri patogen yang resisten terhadap antibiotik tertentu. Slide selanjutnya. Next slide. Ya, seperti yang diketahui juga, quorum sensing sendiri merupakan mekanisme komunikasi antar sel bakteri yang berperan penting dalam regulasi ekspresi gen virulensi dan pembentukan biofilm. Nah, banyak penelitian melaporkan bahwa penghambatan yang ditargetkan pada quorum sensing dapat mengatasi infeksi bakteri melalui penurunan perkonsistensi bakteri. Quorum sensing inhibitor atau quorum cancer dapat menjadi agen terapi untuk infeksi bakteri dengan menghambat atau melemahkan patogenitasnya tanpa mempengaruhi pertumbuhan bakteri tersebut. Pseudomonas aeruginosa sendiri merupakan bakteri gram negatif oportunistik yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit infeksi pada pasien dengan gangguan kekebalan imun seperti individu dengan penyakit kanker, cystic fibrosis, HIV, pasien akibat luka bakar, dan lain-lainnya. Nah, pada Pseudomonas aeruginosa, sebagian besar produksi faktor virulensi, motilitas, pembentukan biofilmnya itu dikendalikan melalui quorum sensing. Oleh karena itu, ekoseten ini diharapkan dapat menjadi penghambat proses mekanisme quorum sensing pada Pseudomonas aeruginosa sehingga dapat menjadi cara baru dalam mengobati infeksi oleh bakteri ini. Baik, selanjutnya mungkin sebelum masuk ke dalam mekanisme equisetin sebagai quorum sensing inhibitors yang dibahas pada jurnal yang kami dapatkan, sebelumnya kami akan membahas secara umum bagaimana sih sebenarnya mekanisme quorum sensing inhibitors atau QSI ini sebenarnya. Nah, quorum sensing inhibitors atau QSI ini mampu untuk menjadi agen terapi baru pada infeksi bakteri dengan cara menghambat ataupun melemahkan patogenisitas tanpa mempengaruhi pertumbuhan dari bakteri itu sendiri. Mekanisme quorum sensing inhibitors atau QSI ini juga disebut
disebut juga sebagai mekanisme quorum sequencing atau KIKI, di mana mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu degradasi dan inaktivasi molekul senyawa quorum sensing, penghambatan biosintesis molekul sinyal quorum sensing, serta penghambatan deteksi molekul sinyal quorum sensing. Inaktivasi molekul AHL melumpuhkan ekspresi gen-gen virulensi. Mekanisme pengendalian penyakit tanaman menggunakan bakteri penghasil AHL laktonase lebih aman dibandingkan dengan penggunaan senyawa antimikroba seperti antibiotik dan pestisida, karena tidak menimbulkan tekanan seleksi. Tekanan seleksi yang terjadi akan memicu mekanisme adaptasi bakteri patogen sehingga akan lebih resisten terhadap senyawa antimikroba pada generasi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme equacetin sebagai quorum sensing inhibitor. Jadi sebelumnya sebagian besar quorum sensing inhibitor itu dapat menghambat fenotip virulensi yang dikendalikan oleh quorum sensing. Nah, uji fenotip virulensi ini harus dilakukan pada konsentrasi subinhibitory, dan di sini bisa dilihat efek equacetin pada pertumbuhan planktoning PaO1. Di sini bisa dilihat analisis kurva pertumbuhan menegaskan bahwa pertumbuhan PaO1 tidak terpengaruh oleh equacetin, mulai dari konsentrasi equacetin di 25 mikroliter hingga 300 mikroliter. Next. Di sini juga bisa dilihat produksi, kan di sini Pseudomonas aeruginosa itu dia dapat mensintesis berbagai faktor virulensi dan membentuk biofilm yang diatur oleh sistem quorum sensing. Di sini bisa dilihat produksi piosianin, rhamnolipid, dan elastase pada PaO1 itu menurun sebesar 60,4, 56,1, dan 46% di bawah 300 mikroliter equacetin. Jadi pada grafik A itu produksi piosianin, grafik B produksi rhamnolipid, dan grafik C itu produksi elastase. Next. Terus di sini juga ada pembentukan biofilm, dia melemah sekitar 58,3% pada PaO1 di 300 mikroliter juga. Next. Kemudian equacetin dalam motilitas berkerumun. Jadi motilitas berkerumun itu dimediasi sama flagella. Ini tuh semacam mode migrasi bakteri yang dikendalikan oleh sistem quorum sensing pada permukaan media semi padat. Bakteri dapat melakukan cara terkoordinasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jadi bisa dilihat di gambar motilitas berkerumun dari PaO1 itu dengan 300 mikroliter equacetin berkurang dibandingkan dengan kultur yang tidak diberikan equacetin. Jadi gambar kiri itu merupakan media yang tidak diberikan equacetin, dan yang di kanan itu dilakukan penambahan 300 mikroliter equacetin. Ini bisa, terima kasih. Baik, berdasarkan hasil paparan dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa sebagai quorum sensing inhibitors, equacetin bisa mengurangi virulensi yang diatur oleh quorum sensing pada Pseudomonas aeruginosa tanpa mempengaruhi pertumbuhan bakteri, dan juga bisa berfungsi sebagai senyawa terkemuka untuk pengobatan infeksi Pseudomonas aeruginosa, di mana hal ini dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan struktur equacetin itu sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas anti-quorum sensing di masa depan. Berikut adalah referensi dari yang kelompok kami gunakan dalam menyusun materi pada hari ini. Mungkin sekian saja paparan materi dari kelompok kami. Semoga bisa memberi pengetahuan lebih dan bermanfaat untuk siapapun yang menonton presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.